Sebetulnya konsep ketuhanan yang paling benar itu menurut Mas Tunjung seperti apa, Mas? Wah, nek ngomong sing paling benar kuwi ora eneng karena Tuhan itu maha benar. Arep ngarani Gusti arep model piye nggak keyakinan monggo karena Tuhan itu sendiri sesuai dengan prasangka hambanya, sesuai apa sing mbok pikirne karo mbok rasa. Apapun yang ada di dalam kahanan yang gemelar ini sejatinya adalah manifestasi Gusti kuwi dhewe. Lah terus sing arep didhuwurne iki sing ndi? Karena bagi saya prinsip dari kebenaran sejati itu universalitas, kemenyatuan seluruh unsur gitu. Jadi ketika semua itu tidak terpisah oleh ilusi pikiran kita yang memisah-misahkan melalui perbandingan-perbandingan, melalui regulasi-regulasi, ya kuwi sing marai sing dadekne jagat itu hancur gak karo-karo. Nggih, rahayu. Sehat ya, Mas? Nggih. Alhamdulillah. Nggih, Pagi hari ini bisa ketemu langsung dengan Mas Tunjung. Nggih, Mas. Alhamdulillah. Mas, untuk mengawali pertemuan pada pagi hari ini, saya ingin bertanya terkait dengan konsep ketuhanan, Mas. Wah, iya. Agama kita kan banyak, Mas ya. ABC dan masing-masing mempunyai konsep ketuhanan yang berbeda. Nah, sebetulnya konsep ketuhanan yang paling benar itu menurut Mas Tunjung seperti apa, Mas? Wah, nek ngomong sing paling benar kuwi ora eneng karena Tuhan itu maha benar, nggih. Jadi ibaratnya Gusti atau Tuhan itu tak ibaratkan yang esensi itu kaya dene singkong ya, telo Mas ya. Jadi nanti ada orang yang meramu dengan budayanya, adatnya, tata caranya, sorono gunane dadi gethuk, dadi jemblem, dadi sawut, dadi tiwul. Nah, itu ibaratnya agama-agama. Nyebut telo enek sing nyebut tiwul, enek sing nyebut sawut, enek sing nyebut gethuk, enek sing nyebut jemblem nak sak pinunggale. Ya ibaratnya yang paling esensi sapa jane yang mung telo. Jane mung Sang Hyang Suwung itu sendiri. Tapi setiap orang atau pribadi, setiap komunitas atau agama itu memiliki keyakinan berdasarkan perspektif adat istiadat dan aturannya sendiri-sendiri. Jane ora apa-apa kan gitu loh. Arep menyebut apa ya sing paling bener ya sesuai apa sing diyakini kuwi. Tapi untuk mencapai titik tertinggi itulah yang sebenarnya tidak bisa dijelaskan. Arep ngarani Gusti arep model piye nggak keyakinan monggo karena Tuhan itu sendiri sesuai dengan prasangka hambanya, sesuai apa sing mbok pikirne karo mbok rasane. Piye kowe ning Gusti iki piye gitu loh. Nek aku arep ngomong sing paling bener tidak berani karena semuanya memiliki kapasitas benarnya masing-masing. Semuanya benar, iya. Tergantung dari pribadi kita masing-masing ya, Mas ya. Urung tentu napa sing saya tuturkan itu sing paling bener. Atau apa yang sampai alami yang paling bener tidak. Karena kita adalah kebenaran-kebenaran kecil yang bersinergi menuju kebenaran mutlak. Setiap dari awal dewi itu gembol bener di dalam perspektif kecil, tapi nanti akan berkumpul dengan namanya candi atau sistem tumpeng. Dari keseluruhan kebenaran kecil-kecil yang menyatu itu akan menjadi kebenaran yang tertinggi. Jadi saya sendiri tidak mau membandingkan, ya tidak membandingkan karena sejatinya Gusti kuwi yo kabeh kuwi bener, wong kabeh iki sing diarani elek apik yo ciptane Gusti kok. Gitu. Sing elek kuwi ya bener-bener ciptane, sing apik ya bener-bener ciptane. Apapun yang ada di dalam kahanan yang gemelar ini sejatinya adalah manifestasi Gusti kuwi dhewe. Lah terus sing arep didhuwurne iki sing ndi? Karena bagi saya prinsip dari kebenaran sejati itu universalitas, kemenyatuan seluruh unsur gitu. Jadi ketika semua itu tidak terpisah oleh ilusi pikiran kita yang memisah-misahkan melalui perbandingan-perbandingan, melalui regulasi-regulasi, ya kuwi sing marai sing dadekne jagat itu hancur gak karu-karuan gitu loh. Makanya diri Anda sendiri itu kan aku ngendika aja bandingne awakmu karo wong liya itu sama saja ketika ada seperti ini gitu Mas. Engko ndak marai cengkah karo padu. Jangan ada perbandingan-perbandingan kalaupun urusan ketuhanan ya, jangan ada perbandingan-perbandingan tapi setidaknya didolei atau dicari bagaimana sesuatu itu sinkron, sesuatu itu selaras satu sama lain. Karena kita sendiri pun tidak pernah terpisah dengan telek lencong, dengan tai asu. Kowe ngomong kowe dirimu asu, kowe ngomong ngelokne asu ki paling elek, najis, babi ki najis. Loh, kowe rumangsa terpisah dari mereka, itu dosa. Kan sejatinya kita itu tidak pernah terpisah bahkan dengan sebutir debu sekalipun itu. Makanya yang sing paling benar dari keseluruhan adalah universalitas, kemanunggalan, tauhid gitu nek bahasane. Kira-kira ngono Mas. Jika intinya ada salah satu agama yang mengklaim bahwa dirinya yang merasa paling benar sendiri itu keliru ya Mas ya.
Nggih, nek diarani keliru kuwi dhek iki penemune ya lagi di situ. Kan ngono to wi. Nek saya nganggo meminjam frasa leluhur Jawa. Jadi leluhur Jawa tuh tidak langsung begitu saja ngelerokne wong atau menyalahkan orang, tapi selalu ada tingkatan frasa yang dipakai untuk menghadapi situasi seperti itu. Makanya kan neng Jawa teh nek tingkatannya Nesto, Madya, Utama. Makanya Mbah Mudian bilangnya, oh utamane yo iki. Neng nek iso aja. Kan gitu kan. Jadi utamane aja kuwi lho lengger, mergo kuwi ora pas dununge karo urip bebrayan. Nek kowe sik ngelek-ngelek liyan dan lain sebagainya kuwi urung pas dununge. Neng tanah penemune awakmu sakmono kuwi ya ora apa-apa, mergo kuwi ya ukuranmu, kuwi prosesmu, nanti akan ketemu jalannya sendiri. Neng nek iso saiki aja dilakoni, mergo utamane ndak mare cengkah padu nek nglakoni itu. Misalnya gitu. Jadi nek enek wong sing kaum-kaum tertentu mengklaim dirinya paling bener, ya ora apa-apa, kita paham bahwa penemunya seperti itu. Nah, ketika nanti dia mengembang ke ranah yang lebih brutal, yang akhirnya justru menimbulkan aspek goncangan psikis dan mental termasuk fisik, kan tetap enak hukum alam, tetap enak aturan negara, tetap enak aturan-aturan kehidupan urip di dalam adat istiadat. Yo gak apa-apa, tetap dia akan menerima konsekuensi nih, gitu loh Mas. Tapi nek uang enak sing klaim kok ngono, nek aku dhewe nganggepi lah piye penemune yo di situ, ukuran proses memahami kesadarannya ada di situ. Nek iso ya didunung nih, ya. Dan bisa jadi kita yang mendunungkan itu kita harus belajar juga kepada mereka. Belajar apa? Sabar, sareh, sumeleh untuk mengamati bahwa ternyata ada situasi, ternyata ada hierarki di dalam kehidupan ini. Bertingkat, berlapis, sesuai dengan wujud-wujud daripada manifestasi Tuhan itu sendiri. Kira-kira seperti itu Mas nek aku. Nek mau dhek arep nyengkah ya awake dhewe, arep nglerok-nglerokne awake dhewe, wis ana hukume dhewe kok menurut saya. Dia melemparkan energi negatif akan membalik, dia akan menangkap hal yang negatif sampai ke ranah fisik, dia pun akan bertemu dengan konsekuensi fisik. Ya tetap nek dia melemparkan sesuatu sing membarai malapetaka kan tetap enek tandingannya toh. Ibaratnya praloyo, ibaratnya kesengsaraan. Itu kan muncul goncangan perang dan lain sebagainya. Lah nek enek perang kan mesti lahir satria, wis ngono ae. Jadi ketika dia merasa dirinya paling benar ngejak duit wong liyan mesti enek tandingane wingko. itu isan-isannya hidup gitu. Iya, iya. Nah, kadang kalau kita melihat Mas dengan kehidupan yang sekarang ini Mas, banyak agama ya kan, tapi kejahatan juga banyak merajalela kan. Ya. Contoh akhir-akhir ini banyak kasus pencabulan di pondok pesantren dan lain sebagainya. Padahal itu beliaunya sudah kudune kan gitu, sebagai panutan orang panutan banyak kudune gitu. Iya, nah, itu makanya saya bilang bahwa agama itu sebenarnya adalah aturan Mas. Agama itu aturan, karena sejatinya, senyatanya menungso itu sendiri nek gak diatur itu ya bubrah. Karena tidak setiap orang itu langsung bisa berdiri mandiri. Iya. Baik saja itu harus pakai aturan. Aturannya apa? Ya dititah karo wong tuane. Makanya dia harus dilarang-larang. Aja rono, Dek, aja rono, kan masih ada aturan. Dek aja turut pinggir laut, Dek, nanti awakmu kesambet ombak. Kenapa ada larangan dan aturan? Karena si pribadi, si adik ini tadi dibaratkan orang agama tadi, dia ego ngerti menungso tadi. Tapi suatu ketika dia sudah mencapai makom tertinggi, atau disebut dewasa, sebut kesadarannya sudah tua, sudah ngerti dewasa, dia akan tahu, oh ternyata peraturan ini sudah tidak digunakan, karena aku ngerti bahwa ketika ke laut itu akan beresiko aku ketarik ombak. Oh tegese wong tuaku dulu zaman dulu ngelarang-larang aku karena itu. Nah sama, tegese agama itu dulu ada aturan-aturan itu karena apa? Terkadang kesadaran kita tuh masih sangat rendah dan butuh diatur. Kalau tidak, kesadaran kita itu akan lenyap karena kita hanya mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu yang belum dikenali dan dikendalikan akan menjadi malapetaka, maka dibutuhkan namanya sandangan atau agama. Tapi kenyataannya setelah agama ini dilekati, nah kelemahannya manusia itu melekati. Makanya aku pun ngomong ya, isan-isan di dunia itu sesuatu itu harus berevolusi, berjalan, bertumbuh dan berkembang. Nggih. Dadi jenengan itu urusane urip itu mlaku, Mas. Aja nentokne tujuan. Nggih, menurut saya tujuan daripada kehidupan sendiri hanya berjalan, menerima proses lembaran baru sampai hanetepi laku dharma kita itu selesai. Jenengan ngomong aku arep moro ning lor, aku sudah bilang lor itu arah.
Mbok golek ana ya ora ketekan-ketekan. Tapi yang kamu temui hanyalah rupa-rupa pengalaman ketika kamu mau berproses berjalan menuju arah utara. Oh, ning utara kae ning Tuban, ning laut. Sing iso mbok critakne mung kuwi. Lore sing kaya apa gak ngerti kowe. Nah, di dalam kehidupan itu hanya seperti itu. Nah, masalahnya orang itu melekati terhadap sandangan atau agama. Padahal agama pun juga harus berpindah dari agama menjadi sundarigama atau hakikat, igarigama menjadi torekot, sampai nanti nirgama menjadi makrifat. Nah, ketika seseorang tidak berani meninggalkan fase itu, ya udah itu kemelekatan. Akhirnya seringkali terkecoh dan tergoda oleh dirinya sendiri, oleh hawa nafsunya sendiri. Nggih, akhirnya wong nglakoni hal-hal yang bersifat tidak senonoh menurut masyarakat setempat atau rakyat setempat yang sudah menyetujui bahwa hal seperti itu sangat asusila dan sangat tidak baik. Neng iki yo angel neh. Terkadang lakune karepe urip itu ora sesuai karepmu dhewe. Nek karepe urip ya gak apa-apa. Beliau tanah kudu kon nglakoni kuwi. Nggih to, itu karena juga ada pesene to. Jelalah kowe kok ning ngarepmu nang wedok ayu terus kowe kok tak empet-empet gak iso terus akhirnya kedadian. Ya enggak piye nek menurut saya sebagai orang Jawa tanah kudu nglakoni kuwi. Karena nek gak nglakoni kuwi tidak ada pintu atau trigger fase baru. Perubahan baru, dinamika baru, dimensi baru, alam baru dari setiap permasalahan ini. Nuwun sewu, mungkin sebagaimana Gus tadi atau yang disebut orang itu terus diberitakan media beliau melakukan hal seperti itu, secara masyarakat pasti dia dijudge dan dihakimi seorang panutan tapi tindakannya kan kaya ngono kuwi. Ya saya tidak membela dua belah pihak, tapi saya berusaha menengahi. Karena masyarakat kita itu sudah terbiasa mengidealitaskan bahwa sosok yang dijadikan panutan itu kudu apik sesuai pikirannya DE. Tapi ketika terjadi kasus nyatane urip, kecewa pula dewi, akhirnya mengejudge orang yang dianggap panutan. Berarti kan kamu tuh cedera oleh penganggapmu sendiri, bukan cedera terhadap apa yang dilakukan orang lain sebenarnya. Karena orang lain yang kamu harapkan itu seperti yang tak omong kayak manusia tuh membangun imajinasi surganya diri dalam pikiran. Makanya nek imajinasi tentang surga itu digoncang, diganggu, dek mesti nesu, mesti marah. Karena itu sebenarnya memuja pikiran, memuja berhala, hawanya sendiri, hawa perasaannya sendiri. Nah, iki nek mau aku ndelok Kiai, jane iki guruku itu Mas Indra tak mau guruku Mas. Tapi kok suwe-suwe dhek koyo ngono kelakuane gak sesuai karo aku. Gak sambok jat itu kan kowe karepmu guru itu sesuai apa sing mbok pikire kan. Padahal kasus nyatane urip itu sangat berbeda dengan itu. Nah, jadi menurut saya kita harus memberi jarak, harus diamati dulu. Berarti beliau itu akhirnya ngelakoni seperti ini. Itu ujian bersama untuk kita yang saat ini sedang bergerak untuk ngomong soal hanetepe akidah dan hanetepe laku budi pekerti. Kita diuji bareng-bareng dengan fenomena seperti itu. Kita masih siap nggak untuk ngopeni lagi menguri-nguri ajaran yang luhur? Berarti ketika ada proses terjadi seperti itu, ini lakon goro-goronya adalah itu. Dari lakon goro-goro yang terjadi saat ini dengan fenomena seperti itu, hal tidak senonoh menurut masyarakat kita, ya berarti ada evolusi perspektif kesadaran kita yang harus diubah dan berkembang menuju yang lebih pas, lebih mapan di ranah tanah ini. Neng sing kebetulan sing dadi pelaku atau lakon sing buka gapurane kasus kuwi. Berarti ya matur suwun neng Mbah Yai kuwi. Kan itu. Jadi kita ambil positifnya terus. Agar sari-sari ini bagus. Kira-kira kaya mengkono kuwi. Dadi nek wong ki padha arep nun sewu arep nabi arep apa aku pernah ngendika ketika dia masih berada di dalam tubuh fisik pasti menghadapi dinamika. Ya sok ngono sik seneng wong wedok, seneng mangan enak dan lain sebagainya. Sak unggul-unggule sukmane sing manjing to. Nek sik cantol karo raga ki isine isik godho rencana bab rereget, mesti ada kemungkinan-kemungkinan. Sok ngono kon terus belajar, terus sinau untuk mengendalikan diri. Apapun saja agamane, saya rasa konsep pengendalian itulah yang paling terpenting. Karena pengendalian itu ibaratnya jenengan itu duwe kereta jarane papat sampai pengendalian. Karena setiap dari diri kita itu terlepas dari agama apa, kuwi duwe sedulur papat. Nek ora mbok kenali kuwi ya sok ngono nggodha kowe yang berbentuk hawa nafsu. Tapi nafsu sendiri dibutuhkan untuk proses hidup. Nek ra hawa nafsu lah nek jenengan gak dorongan mangan karo ngeseks lah terus piye? Gak enak evolusi. Awakmu ya rusak. Coba nek jenengan ki
Bulan ngising terus gak kerasa jujur ngising lek dadi masalah to wi. Nguyuh jujur kepoyo-poyo dadi masalah to wi. Itu loh Mas. Makanya 4 itu tetap dibutuhkan tapi tetap dikendalikan.